Mereka ditarik ke Singapura, tawarin beasiswa, siapa yang nggak mau dong? Iya. Mereka pintar semua kok. Nggak hanya itu, kan banyak juga orang yang kemana-mana yang pintar-pintar semua kan pada nggak pulang. Dia mau pulang pingin, tapi kalau pulang, saya bilang, kamu pulang ngapain nanti? Ada kerjaan sih, maaf ya, jangan deh. Sana dulu sampai dia udah kaya atau apa, baru pulang sini, bikin pabrik di sini gitu loh. Gitu saya maunya gitu loh. Nah, ini terkait kesejahteraan pengajar, Iya. kemudian implikasi ke kualitas Iya. SDM kita, kualitas anak didiknya. Prof, data 2023 ya, Iya. ternyata ada 12% pengangguran itu didominasi dari lulusan S1 dan diploma. Iya. Tapi secara umum garis besar adalah kualitas lulusan di perguruan tinggi kita itu masih dipertanyakan, Prof, outputnya biar mereka ready diserap di dunia kerja. Gimana nge-crack ini, Prof, biar lulusan kita itu siap bekerja gitu, baik soft skill maupun hard skill gitu. Dan kalau perlu bisa diterima di luar. Nanti ini ke pertanyaan berikutnya, tapi silahkan nanti yang pertanyaan pertama ini. Oke. Jadi memang ada beberapa kondisi. Terus terang lapangan pekerjaan di kita sangat terbatas, apalagi yang sama industri gitu. Kita nggak punya industri, Mas. Oh iya. Ya kan? Nah, kayak teman-teman ITB kan, teman-teman saya, anak buah saya lulus mau kerja di mana dia? Industri kita industri yang hampir tidak menggunakan teknologi. Ya, atau banyak kan itu dagang, atau agen, atau kalau industri pun mungkin hanya sebatas perakitan. Otomotif kan banyak perakitan semua itu. Perakitan nggak butuh insinyur, Mas. Butuhnya SMK. Kan cuma nyekrup aja. Nah, banyak lulusan kita kemana? Ya, ada ke bank lah, kemana kan? Politik semua kan, akhirnya anak yang memang kemampuannya hebat kan dia tempat kerja sini nggak ada, Mas. Atau jadi dosen. Ya, kalau saya dulu kan jadi dosen, lulus ITB. Karena apa? Saya mau sekolah lagi soalnya. Oke. Sekolah lagi di mana tempatnya? Harus jadi dosen kan? Ada beasiswa kan? Nah, beasiswa lulus S3, terus ya dosen lagi lah. Di mana S3 dipakai kalau bukan di kampus kan? Nah, dosen saya gitu loh. Nah, tapi yang saya bayangkan, saya punya mahasiswa banyak sekali nggak karena kerja di mana-mana tempat yang nggak ada hubungan dengan ilmunya lah gitu. Iya. Belum bidang-bidang lain. Lapangan pekerjaan kita sangat sedikit tuh. Jadi banyak nganggur. Kenapa nganggur? Bukan karena tidak sesuai, karena memang overqualified dia. Perusahaan kan mendingan sewa anak SMA. Murah kan bayarnya? Atau anak-anak SMK lah itu. Atau S1 kan juga bayar mahal tuh. S2 nggak sanggup bayar S2 kan, S3 apalagi gitu loh. Kecuali ya 1-2 perusahaan yang memang besar. Jadi kan memang kita over capacity, kemampuan terlalu besar dengan pekerjaan yang membutuhkan sangat rendah tingkat kesulitan pekerjaan itu untuk seorang sarjana gitu loh. Jadi mismatch-nya di situ. Bukan kita nggak bisa syarat dia. Kita kelebihan syaratnya itu untuk kerja di tempat yang memang nggak butuh kita. Satu itu. Nah, yang kedua, lapangan pekerjaan itu juga ternyata nggak tersedia banyak. Misalnya untuk guru aja lah. Ya, sekolah guru nih. Dia kan ngulusin guru nih. UNJ Jakarta kan itu produknya guru kan. Terus di mana di tiap kota adalah LPTK itu didik guru itu. Lulus jadi guru. Banyak kan dididik guru itu. Karena perguruan tinggi kan memang biar dapat uang banyak kan, anak mahasiswanya banyak kan? Iya, betul. Anak mahasiswa, SMP naik kan? Lumayan dapat operasional kan? Ngejar kuantitas lah ya. Kuantitas, terus dilulusin lah. Mutu sih so-so lah. Lulus kan? Banyak nih guru. Tapi guru pengangkatannya terbatas. Formasi guru tiap tahun sedikit dari pemerintah. Iya, betul. Sisa banyak kan guru ini? Nah, ngapain nih guru ini? Ada kerjaan kan? Apa yang terjadi, Mas? Dia buka lah
PTS guru. Oh, Kumpul 6 orang, 10 orang gini. Iya, Yuk iya. bikin PTS yuk gitu loh. PTS guru ya. Nah, bikin PTS. Diriin PTS kan. Ya, kalau syaratnya terpenuhi bisa kan bikin PTS. Beli guru lagi kan. Nggak kawal lagi, bikin lagi. Jadi beranak pinak nih. PTS guru tuh di mana-mana. Dan PTS lain seperti itu juga. Nggak ada kerjaan, bikinlah dia PTS. Apa MBA, bisnis atau apa, sekolah ekonomi kan. Dan itu menjadi problem di Indonesia ya Prof Iya, ya, karena banyak pekerjaan perguruan tinggi ya. nggak ada. Ya itu akibat dari mereka nggak ada kerjaan, bikin perguruan tinggi gitu mas. Kan perguruan tinggi kan orang pengen sekolah, Cara banyak nertibinnya gelar, gimana itu nanti? banyak gelar kan. Iya betul. Orang kita kan pengen gelar. Iya betul. Itu Entah itu dilihat sama gelar. orang-orang, oh gelar, bikin aja sekolah kan, kasih gelar. Iya. Jadi emang agak ini, Cara nertibinnya gimana itu Prof? nggak bisa tertib ya. Yang bisa kalau kita banyak pekerjaannya, kalau pekerjaan cukup banyak, itu tuh hilang yang aneh-aneh ini. Oke. Karena di mana udah nggak ada lagi. Iya betul betul. Sekarang karena banyak orang nganggur, dia bikin perguruan tinggi. Kebetulan dia masyarakat kita masih butuh gelar, ya. Kalau bisa beli atau dapat macam-macam gelar, Iya. ya udah masuk abal-abal. Yang penting punya gelar kan. Sebenarnya ini memalukan dunia pendidikan tinggi kita ya. Saya malu Prof, ya? Pak, tapi saya gimana caranya ini? Iya iya. Kalau saya batasi misalnya nggak boleh buka perguruan tinggi, dia bilang Pak, saya apa kerjaannya Pak? Kerja di mana saya? Lapangan pekerjaan kita sedikit, karena kita apa? Kita ini impor semuanya masuk Indonesia ini. Ada orang pengen jadi PNS lah. Iya iya iya. Itu kan PNS banyak sekali kan, formasi PNS. Tapi yang lainnya kan, yang non PNS kemana? Oke oke. Industri kita nggak punya. Industri yang bahkan terjadi deindustrialisasi ya. kan? Iya, karena Di impor ekonomi semua. itu. Iya betul. Nggak punya, masih punya industri. Impor, ya impor nggak perlu orang, nggak perlu pekerja mas. Iya betul. Nah, Prof, ini ironi nih yang masuk pertanyaan kedua. Ironinya di dalam negeri lulusan kita dipertanyakan, tetapi banyak talenta-talenta muda kita yang diambil oleh negara tetangga, misalnya Singapura. Laporan terbaru di harian Kompas ya, Prof ya, 1.000 orang setiap tahun itu menjadi WNA-nya Singapura, berarti dia pindah kewarganegaraan. Saking apa prestisiusnya tawaran yang diberikan oleh Singapura ya, baik itu berupa pendidikan tinggi yang gratis maupun akses untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik dan lebih dihargai. Gimana Prof menyikapi fenomena ini? Ini istilahnya ada terjadi fenomena brain drain gitu ya. Jadi ada aliran atau hijrah talenta-talenta berbakat kita ke negara tetangga. Iya. Sedih sih Prof ya? Sedih pasti. Tadi kan saya katakan orang-orang yang pinter itu di sini, didikan kita pun itu kan tadi tempatnya nggak ada pekerjaannya. Jadi kalau dia ditawari keluar kan wajar dong. Ya, anak pinter itu talenta kita ditawari oleh Singapura sebagai beasiswa pasti mau dia. Nah, di sini dia tahu mungkin kuliah masih mau dia, tapi kerja di mana gitu loh. Ya kan? Nggak ada kerjaannya soalnya. Di kita belum ada tempat kerja untuk mereka yang punya talenta tinggi. Kita belum punya, harusnya kita sediain dari sini. Kita bikin harusnya itu loh. Sebetulnya, nanti kita cerita lah. Mereka ditarik ke Singapura, ditawari beasiswa, siapa yang nggak mau dong? Iya. Mereka pintar semua kok. Nggak hanya itu, kan banyak juga orang yang kemana-mana yang pintar-pintar semua kan pada nggak pulang. Dia mau pulang, pingin, tapi kalau pulang, saya bilang, kamu pulang ngapain nanti? Ada kerjaan sih, maaf ya, jangan deh. Sana dulu sampai dia udah kaya atau apa, baru pulang sini, bikin pabrik di sini gitu loh. Gitu saya maunya gitu loh. Jadi lulus di sana, tinggal situ dulu, berkarya, bikin pabrik atau apa silakan, nanti bawa sini itunya. Pengalamannya bangun di Indonesia. Kemudian dia pulang langsung, ada kerjaan di sini, kasihan loh dia. Akhirnya kan ada kerjaan di sini, mereka ilmunya tinggi sekali kan, mubasir. Jadi ya Singapura pintar itu, memanfaatkan itu dia. Kita juga nggak bisa menyalahkan Singapura. Nggak bisa, itu kan sudah apa hak asasi manusia kan. Sudah pasar Haknya yang si bekerja ya. siswa untuk dapat itu. Kita harusnya beri tawaran lebih daripada Singapura. Oke. Kamu Singapura nih, kasih lebih di sini. Sini aja. Kerjaannya, siapin kerjaannya gitu loh. Harus begitu Pak, caranya. Betul. Kita paksa nggak bisa Mas. Ya. Terkait ini kesenjangan kampus. Jadi kampus-kampus di pusat
Iya. entah itu swasta ataupun negeri, versus kampus-kampus di daerah ini, Prof. Ini kesenjangannya terlihat nyata Iya. dari sisi kualitas maupun fasilitasnya. Gimana, Prof? Adakah jalan untuk mengatasinya? Jadi gini, menurut saya sebuah kampus yang berkualitas itu bukan lihat dari ukuran, bukan dari size juga, bukan Belajar ukuran. dari Amerika tadi juga ya, Prof ya? Nah, mereka juga betul, dan saya pahami juga Indonesia kan negara unik nih, Iya, sangat sangat beragam, iya. dan kita punya pulau begitu banyak kan, daerah-daerah terpencil begitu banyak. Menurut saya di Indonesia ini kita harus memanfaatkan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kampus itu juga harus mencerminkan seperti itu. Ini bukan ukurannya gedung banyak, tanah luas, dosen banyak, masa banyak, bukan. Ukurannya adalah apakah kampus itu di tempat dia berada mampu nggak memberikan manfaat untuk masyarakat sekitarnya. Itu aja udah. Oke. Itu yang mungkin yang kecil ya. Iya. Yang gede-gede kayak ITB, UI, UGM, yang sudah itu kan paling tua soalnya kan, dibanding yang lain kan UI paling tua dibanding yang ITB beda dikit lah. Yang tua-tua ini harusnya dia berusaha menjadi perguruan tinggi yang kelas dunia, harusnya itu. Ya, jadi memang ada senjang, nggak ada masalah, beda mas. Kan yang penting nggak harus sama. Kampus kecil misalnya di daerah Maluku, dia hanya melayani untuk perikanan. Iya. Nggak apa-apa, udah silakan aja. Perikanan aja fokus Iya, ya. fokus aja di situ. Kecil udah kan, yang penting masyarakatnya juga bermanfaat kan, melayani, bisa sekolah macam-macam. Masalahnya ada kepentingan untuk nyari duit juga, Prof. Sehingga membuat jurusan-jurusan yang tidak connect dengan kebutuhan lokal, biar orang-orang bisa masuk ke situ. Ya, harusnya kalau kampus yang kita bagi tugas, menurut saya bagi tugas kampus itu ada yang memang bermain di kelas dunia, kelas nasional, kelas regional, kampus itu. Dan menurut saya dimanapun dia berada, apa yang regional, nasional, itu buat saya sama. Nggak lebih hebat, nggak lebih jelek gitu. Oke, iya. Karena tergantung kamu tugasnya apa. Oke. Yang ini mendunia, Iya. ciptakan orang tokoh dunia. Yang di nasional, daerah. Jadi dia cari uang ya untuk kampusnya aja. Kan kecil, nggak mahal. Oke. Masyarakat bayar semampunya, negara bantulah untuk supaya itu. Jadi mesti gitu mas, jadi jangan pingin semua kayak ITB gitu, atau kayak UI ya. Oke. Nggak nyampe mas.